sebagai rumahnya. Malam semakin larut, dan hanya suara jangkrik yang menemani kesenangan. Salam kembali semua di channel saya True Story. Sebelum menonton, ketik sholawat di kolom komentar kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Arman melangkah keluar dari bus yang membawanya kembali ke kampung halamannya. Matahari senja memancarkan cahaya keemasan yang menyinari jalanan desa yang dulu begitu akrab baginya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Desa ini, yang dulu penuh dengan tawa dan keceriaan, kini terasa asing dan sunyi. Dengan langkah berat, Arman berjalan menuju rumahnya. Setiap langkah terasa seperti beban yang tak tertahankan. 3 tahun yang lalu, ia meninggalkan desa ini untuk menjalankan tugas militer. Meninggalkan istri tercintanya, Sari, dan putri kecilnya, Dinda. Ia tidak pernah menyangka bahwa perpisahan itu akan berlangsung selama ini. Saat Arman tiba di depan rumahnya, ia melihat pintu yang dulu selalu terbuka lebar kini tertutup rapat. Dengan hati yang berdebar, ia mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Pintu terbuka perlahan, dan di hadapannya berdiri seorang pria yang tidak ia kenal. "Siapa Anda?" tanya pria itu dengan nada curiga. "Saya Arman, suami Sari," jawab Arman dengan suara yang bergetar. Pria itu terdiam sejenak, lalu memanggil seseorang dari dalam rumah. Sari muncul di ambang pintu. Wajahnya pucat dan matanya membelalak melihat Arman berdiri di sana. "Arman, apakah itu benar-benar kamu?" tanyanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Arman mengangguk. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Ya, ini aku, Sari, aku kembali." Sari terisak dan berlari memeluk Arman, namun kebahagiaan itu hanya berlangsung sejenak. Sari melepaskan pelukannya dan mundur beberapa langkah. "Arman, aku pikir kamu sudah meninggal. Pusat militer memberitahuku bahwa kamu gugur dalam tugas. Aku menikah lagi dengan Budi demi menghidupi Dinda." Kata-kata Sari menghantam Arman seperti palu. Ia merasa dunia runtuh di sekelilingnya. "Dinda di mana Dinda?" tanyanya dengan suara serak. "Dinda ada di dalam, sedang tidur," jawab Sari dengan air mata yang terus mengalir. "Dia tidak tahu bahwa kamu masih hidup." Arman merasa hatinya hancur berkeping-keping. Ia berjalan masuk ke dalam rumah, melihat sekeliling dengan mata yang berkaca-kaca. Di sudut ruangan, ia melihat foto dirinya bersama Sari dan Dinda. Foto yang diambil sebelum ia pergi. Kenangan itu terasa begitu jauh dan tak terjangkau. Dengan langkah gemetar, Arman mendekati kamar Dinda. Ia membuka pintu perlahan dan melihat putrinya yang sedang tidur dengan tenang. Air mata mengalir deras di pipinya saat ia berlutut di samping tempat tidur. "Dinda, maafkan ayah." "Nan," bisiknya, "ayah tidak bisa melindungi kalian." Arman merasa beban yang begitu berat di dadanya. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun, ia bertekad untuk tetap berada di sisi Dinda. Meskipun itu berarti harus menghadapi kenyataan pahit bahwa Sari telah menikah lagi. Arman duduk di kursi teras rumah yang dulu ia sebut sebagai rumahnya. Malam semakin larut, dan hanya suara jangkrik yang menemani kesendiriannya. Ia tidak memiliki tempat tujuan lain selain rumah ini. Tempat di mana Dinda dan Sari sekarang tinggal bersama Budi. Dengan hati yang berat, Arman mencoba mengingat apa yang terjadi selama 3 tahun terakhir. Kilasan-kilasan ingatan mulai muncul di benaknya. Ia teringat saat-saat pertama kali tiba di medan perang, di mana suara tembakan dan ledakan menjadi latar belakang sehari-hari. Ia ingat wajah-wajah rekan-rekannya,
Beberapa di antaranya tidak pernah kembali. Pertempuran demi pertempuran, Arman berjuang untuk bertahan hidup, selalu berharap bisa kembali ke rumah suatu hari nanti. Salah satu momen yang paling membekas diingatannya adalah saat unitnya disergap oleh musuh. Mereka terjebak di tengah hutan tanpa bantuan dan persediaan yang semakin menipis. Arman dan rekan-rekannya harus bertahan hidup dengan segala cara, termasuk memakan apa saja yang bisa mereka temukan di hutan. Hari demi hari berlalu, dan harapan untuk diselamatkan semakin menipis. Arman juga teringat saat ia terluka parah dalam sebuah pertempuran. Ia terbaring di tanah, merasakan nyeri yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat rekan-rekannya berusaha menyelamatkannya. Namun semuanya menjadi gelap ketika ia terbangun. Ia berada di sebuah kamp musuh, ditawar dan diperlakukan dengan kejam. Selama berbulan-bulan, Arman harus menghadapi penyiksaan dan interogasi. Ia berusaha bertahan dengan mengingat wajah Sari dan Dinda, berharap suatu hari bisa kembali ke pelukan mereka. Namun, harapan itu hampir pudar ketika Ira mendengar kabar bahwa unitnya telah dianggap hilang dan kemungkinan besar sudah mati. Dengan segala kekuatan yang tersisa, Arman berhasil melarikan diri dari kamp musuh. Ia berjalan berhari-hari tanpa arah, hanya mengikuti instingnya untuk bertahan hidup. Akhirnya, ia ditemukan oleh pasukan sekutu dan dibawa kembali ke pangkalan militer. Namun, proses pemulihan fisik dan mentalnya memakan waktu yang lama, dan ia tidak bisa segera kembali ke rumah. Kini, duduk di kursi teras, Arman merasa beban yang begitu berat di dadanya. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah kembali, banyak hal yang telah berubah. Kenangan-kenangan itu terus menghantuinya, membuatnya merasa terasing di tempat yang seharusnya menjadi rumahnya. Namun, ia bertekad untuk menemukan cara untuk melanjutkan hidup dan memperbaiki hubungan dengan Sari dan Dinda. Meskipun itu berarti harus menghadapi kenyataan pahit yang ada di depan mata. Arman duduk di teras, tenggelam dalam kenangan pertempuran yang menghantuinya. Suara tembakan dan ledakan masih terngiang di telinganya, membuatnya sulit untuk kembali ke kenyataan. Sari memanggilnya berkali-kali dari dalam rumah, namun Arman tidak mendengarnya. Ia terlalu larut dalam pikirannya sendiri. Arman, Arman. Sari memanggil dengan suara yang semakin keras, namun tetap tidak ada respons. Akhirnya, dengan penuh rasa iba dan kasihan, Sari keluar dan menepuk bahu Arman. Arman, kamu baik-baik saja. Arman tersentak dari lamunannya dan menatap Sari dengan mata yang penuh kesedihan. Maaf, Sari, aku hanya terlalu banyak yang harus kupikirkan. Sari duduk di sampingnya, menahan air mata yang hampir tumpah. Aku mengerti, Arman. Aku juga merasa sangat bingung. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku sudah menikah lagi dengan Budi demi menghidupi Dinda. Aku pikir kamu sudah meninggal. Arman mengangguk pelan, mencoba memahami situasi yang begitu rumit. Aku tidak menyalahkanmu, Sari. Kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan untuk Dinda. Tapi ini sangat sulit bagiku. Saat mereka berbicara, Budi keluar dari rumah. Wajahnya tegang. Apa yang sedang terjadi di sini? Tanyanya dengan nada yang tegas. Sari menoleh ke arah Budi, mencoba menenangkan situasi. Budi, ini Arman, suamiku yang dulu. Dia kembali. Budi menatap Arman dengan mata yang penuh kecurigaan. Aku tahu siapa dia, Sari, tapi kita harus memikirkan masa depan.
Kita tidak bisa hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ketegangan di antara mereka semakin memuncak. Arman merasa hatinya hancur melihat Sari berada di antara dua pria yang sama-sama mencintainya. Aku tidak ingin membuat semuanya lebih sulit, kata Arman dengan suara yang bergetar. Aku hanya ingin melihat Dinda. Tiba-tiba, suara langkah kecil terdengar dari dalam rumah. Dinda yang mendengar percakapan mereka berlari keluar dengan mata yang penuh air mata. Ayat, apakah itu benar-benar kamu? Tanyanya dengan suara yang gemetar. Arman menoleh dan melihat putrinya yang berdiri di ambang pintu, mematung tidak percaya. Dinda, putriku, panggil Arman dengan suara yang penuh emosi. Air mata mengalir deras di pipinya. Dinda tidak bisa menahan diri lagi. Ia berlari secepat mungkin dan melompat ke pelukan Arman, menangis sangat keras. Ayah, aku sangat merindukanmu. Aku pikir kamu sudah meninggal. Arman memeluk Dinda erat-erat. Air matanya bercampur dengan air mata putrinya. Maafkan ayam, Nan. Ayah tidak bisa kembali lebih cepat. Tapi sekarang ayah di sini dan ayah tidak akan pergi lagi. Sari dan Budi berdiri di samping, menyaksikan momen yang penuh emosi ini. Sari menahan isak tangisnya, merasa bingung harus memilih antara cinta lamanya dan kehidupan barunya. Budi, meskipun merasa cemburu, tidak bisa menahan rasa iba melihat Arman dan Dinda yang akhirnya bersatu kembali. Arman duduk di kursi teras rumah, memeluk Dinda yang masih terisak di pelukannya. Malam yang tenang hanya diiringi oleh suara jangkrik dan angin yang berhembus lembut. Sari duduk di sampingnya, wajahnya penuh dengan rasa bersalah dan kebingungan. Budi berdiri di sudut ruangan, memperhatikan dengan mata yang penuh cemburu, namun juga rasa hormat. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Arman dengan suara yang tegas, namun lembut. Kenapa kalian mengira aku sudah meninggal? Sari menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sebelum mulai berbicara. Arman, setelah kamu dan timmu tidak kembali dari misi, militer mengirimkan kabar bahwa kalian semua telah gugur. Mereka menemukan sisa-sisa pertempuran, tapi tidak ada yang selamat. Aku tidak punya pilihan lain selain menerima kenyataan itu. Arman mengangguk, mencoba memahami situasi yang dihadapi Sari, tapi aku tidak mati. Sari, aku tertangkap oleh musuh dan ditawan selama berbulan-bulan. Aku berhasil melarikan diri, tapi butuh waktu lama untuk pulih dan kembali. Budi, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara. Sari, aku tahu ini sulit, tapi kita harus membuat keputusan. Aku tidak ingin menjadi penghalang bagi kalian. Jika kamu memilih Arman, aku akan mengalah. Sari menatap Budi dengan mata yang penuh air mata. Budi, aku tidak ingin menyakiti siapapun. Kamu telah menjadi suami yang baik dan ayah yang luar biasa bagi Dinda, tapi Arman adalah suamiku, dan dia telah kembali. Ketegangan di antara mereka semakin memuncak. Arman merasa hatinya hancur melihat Sari berada di antara dua pria yang sama-sama mencintainya. Budi, aku tidak ingin merebut kebahagiaanmu, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaanku terhadap Sari dan Dinda. Budi menundukkan kepala, mencoba menahan emosinya. Arman, kamu adalah seorang pahlawan. Kamu telah berjuang untuk negara ini dan keluargamu. Aku tidak bisa bersaing dengan itu. Aku hanya ingin yang terbaik untuk Sari dan Dinda. Sari menangis terisak-isak, merasa bingung dan tertekan. Budi, aku sangat menghargai pengorbananmu, tapi aku harus mengikuti hatiku. Arman adalah suamiku, dan aku masih mencintainya. Budi mengangguk pelan, menerima kenyataan yang pahit. Baiklah, Sari,
Aku akan pergi. Aku harap kalian bisa bahagia bersama. Dengan hati yang berat, Budi meninggalkan rumah itu, memberikan ruang bagi Arman dan Sari untuk memulai kembali. Arman memeluk Sari erat-erat, merasa lega, namun juga sedih melihat pengorbanan yang dilakukan Budi. Dinda akan mengerti, kata Sari dengan suara yang lembut. Kita akan menjelaskan semuanya padanya. Arman mengangguk, merasa beban di dadanya mulai berkurang. Kita akan melakukannya bersama. Sari, aku tidak akan pergi lagi. Arman dan Sari yang saling berpelukan, siap untuk memulai kembali hidup mereka bersama. Dinda, meskipun perjalanan mereka penuh dengan kesulitan dan pengorbanan, mereka bertekad untuk menghadapi masa depan dengan penuh harapan dan cinta. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah-kisah nyata lainnya yang tak kalah menarik. Tetap semangat dan teruslah terinspirasi.